Sahabat Hikmah, resiko terseret ombak besar juga pernah dialami Abah Suryatman, seorang nelayan dari Kampung Karangpapak, kawasan wisata Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Yang saat ini kesulitan itu ombaknya lagi besar, itu saya nggak bakalan bisa, jadi ada kesulitan. Sering kalau ombaknya pasang saya ketimpa ombak sampai mengguling-guling. Tidak hanya resiko tergulung ombak besar pantai selatan, Abah Suryatman juga bisa keracunan. Jika Abah memegang atau menginjak penghuni dasar laut yang beracun, risikonya bisa demam dan tidak bisa bekerja mencari nafkah. Pernah itu saya lagi cari bakarang itu, ninjak bulu babi sampai saya sakit. Terus ular laut itu sampai saya hampir kepacok air laut. Pernah ninjak karang juga. Seperti inilah mata pencaharian Abah Suryatman mencari mata lembu. Mata lembu adalah sejenis kerang laut yang nantinya akan diolah menjadi makanan dan dijual keliling oleh sang istri. Sudah selama 10 tahun terakhir, rutinitas Abah tiap hari dimulai dengan nyebur ke laut mencari mata lembu sebanyak-banyaknya. Aktivitas ini biasanya dilakukan Abah saat pagi hingga siang hari. Kalau siang juga bisa, kalau malam juga bisa. Tapi kalau gampangnya gampang malam tuh. Kalau malam itu kan mata lembunya itu ke atas. Jadi kita kalau pakai senter itu jadi kelihatan gitu. Kalau siang itu harus kita pakai tangan, dikodok sambil kita ya terap-terap aja. Abah Suryatman mencari mata lembu yang tersembunyi di antara karang-karang pantai dan di dasar laut. Kalau sedang beruntung, dalam sehari Abah bisa memperoleh 3 kilo mata lembu. Namun untuk bisa mendapatkan sumber nafkahnya itu butuh perjuangan serta nyali yang luar biasa, karena pekerjaan Abah ini bisa dibilang bertaruh nyawa. Segala bahaya yang bisa mengancam keselamatan jiwanya itu dihadapi Abah penuh keberanian demi bisa menghidupi istri dan 4 anaknya. Tanpa mata lembu, Abah tidak akan bisa membeli beras dan membiayai sekolah anak-anaknya. Kalau nggak ada mata lembu, nggak ada buat anak sekolah, ongkos sekolah, buat cucu, buat makan sehari-hari, nggak ada. Nggak sebanding. Dikarenakan kalau kan itu kan ada susah. Meski bekerja di laut, Abah Suryatman tak lupa beribadah, karena laut adalah tempat yang suci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, seseorang pernah menanyakan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, kami pernah naik kapal dan hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, maka kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas menjawab, "Air laut itu suci dan bangkainya pun halal." Mata lembu hasil tangkapan Abah lalu diolah sang istri Karti menjadi mata lembu asam manis. Seluruh mata lembu yang mencapai 3 kilo itu dituang ke panci untuk direbus. Kalau sudah matang, mata lembu diangkat dan didinginkan. Setelah dingin, barulah Karti dibantu Abah dan anak-anaknya mencongkel atau mengambil daging mata lembu dari cangkangnya. Proses ini bisa memakan waktu hingga setengah jam sampai semua daging mata lembu siap dibumbui. Daging mata lembu itu kemudian dicuci bersih oleh Karti. Selanjutnya, Karti menyiapkan bumbu dan diulek hingga halus. Karti lalu memanaskan penggorengan dan mulai menumis bumbu. Sembari menumis, Karti menuangkan air sedikit demi sedikit dan memasukkan mata lembu ke dalamnya. Sesekali Karti mengaduk-aduk dan membiarkan bumbunya meresap. Setelah olahan mata lembu selesai dimasak, Karti dan anaknya tinggal mengemasnya dalam bungkusan plastik untuk dijual keliling. Kesulitannya kalau nggak pakai asam, nggak enak. Olahan mata lembu masakan Karti itu dijual Karti keliling dari kampung ke kampung. Dengan berjalan kaki, Karti ditemani anaknya menjajakan dagangannya. Bahkan saat cuaca mendung, mereka tetap berusaha mencari nafkah.
Mata lembu asam manis itu dijual Karti Rp5.000 per bungkusnya. Kalau sedang banyak pembeli dan mata lembunya laku terjual semua, Karti bisa membawa pulang uang hingga Rp70.000. Tapi sayangnya, tidak setiap hari nasib baik mengiringi Karti. Apalagi jika terhambat oleh cuaca yang membuat Karti tidak bisa berbuat apa-apa. Selain kendala cuaca, Karti juga menemui banyak kesulitan lain sehingga dagangannya kurang laku. Kalau sepi pembeli, otomatis Karti pun terpaksa pulang dengan tangan hampa. Nggak pada yang maunya jarang, nggak pada mau beli. Karena nggak tahu mata lembu itu apa, nggak cukup, tapi kita masih bersyukur cari makanan yang lain. Namun, sebagai makanan khas pesisir Jawa Barat, olahan mata lembu tetap ada yang menunggu untuk dikonsumsi sebagai lauk. Aku mau dong. Ya, pilih-pilih aja. Enggak, karena itu banyak mengandung vitamin, juga banyak manfaatnya. Rasanya enak banget. Dimasak seperti asam manis dan lain-lain. Karena saya membantu, karena sering berjualan keliling-keliling, jadi saya membantu juga. Meski dirinya sendiri masih kekurangan dan pendapatan yang diterimanya pas-pasan, tidak menghalangi Karti untuk senantiasa berbagi dengan uang atau makanan seadanya. Bagi Karti, niatnya untuk memberi kepada yang membutuhkan, tidak harus menunggu rezeki berlebihan. Iya, ayah saya jualan. Yang enggak emak. Terima kasih, Ete, emaknya di Pasihan. Sama-sama. Untuk menambah penghasilannya yang tidak menentu dari mata lembu, Abah Suryatman punya pekerjaan sampingan sebagai pengrajin sarung golok. Sarung golok yang biasanya ia buat memenuhi pesanan pelanggan itu berbahan dasar kayu. Sehingga usai mencari mata lembu di pantai, Abah pun pergi ke kebun mencari kayu. Abah sengaja mencari pohon kayu liar yang kebunnya tak bertuan, sehingga ia bisa menebangnya tanpa harus mengeluarkan modal. Kalau tidak ada pohon liar yang bisa diambil kayunya, Abah lantas memilih memulung atau memungut limbah kayu yang banyak berserakan di sekitar kampungnya. Dengan membuat sarung golok, Abah Suryatman bisa tetap mencari nafkah saat kondisi laut sedang pasang tinggi. Kondisi itulah yang membuat Abah tidak bisa mencari mata lembu. Biasa aja yang suka dipakai ke kebun, ke talun gitu. Di rumah, kayu yang dikumpulkan Abah di kebun tadi dipotong dan dibelah berbentuk kotak. Dalam sehari, Abah bisa menyelesaikan 1-2 sarung dan pegangan golok. Untuk membuatnya, Abah mengukur ukuran goloknya terlebih dahulu. Setelah itu, kayu yang sudah dipotong kemudian disayat-sayat oleh Abah untuk mengurangi ketebalannya. Potongan kayu ini dibuat 2 sisi yang nantinya ditangkupkan menjadi 1. Masing-masing sisi kemudian diukir Abah sebagaimana bentuk pegangan golok. Selesai mengukir, Abah melekatkan 2 sisi pegangan itu dan memasukkan bagian bawah golok di antara pegangan goloknya. Lalu direkatkan memakai lem. Pegangan golok pun sudah jadi. Alhamdulillah. Berikutnya, Abah Suryatman beralih membuat sarung golok. Sama seperti pegangan golok, Abah mengukur dulu ukuran goloknya. Proses pembuatannya juga tak jauh beda seperti membuat pegangan goloknya. Semua dikerjakan oleh Abah secara manual. Abah hanya mengandalkan keterampilan tangannya saja tanpa bantuan alat atau mesin. Akhirnya, sarung juga telah selesai dibuat. Terkadang Abah Suryatman menjumpai beberapa kendala saat berusaha menyelesaikan pesanan. Kalau kesulitannya itu kalau misalkan kalau mau buat bikin, jadi kayunya itu ada pagar rawat gitu ya. Kalau sarung golok itu kesulitannya kalau misalkan nggak ada kayunya rempet gitu ya. Mungkin itu ada kesulitan. Sarung dan gagang golok nantinya dijual Abah Suryatman sepaket.
Goloknya sendiri Abah peroleh dengan membeli dari pengepul. Pak, pesen sarung golok ya. Ukurannya kayak gini ya. Ntar sore anterin ke rumah ya. Ya, Oke ya. siap. Sebagian sarung dan gagang golok nanti diantar Abah ke pembeli. Sementara sebagian lagi diambil pemesannya langsung. Waduh, gimana ini Pak? Kok nggak cocok sama ukurannya Pak? Kan saya udah bilang, ini harus cocok sama ukuran golok saya. Kok bisa begini? Saya nggak mau tahu nih. Ya, tapi saya minta maaf ya kesalahan. Tapi saya bisa bikin lagi ya Pak ya. Iya. Ya, oke. Tidak semua pembeli merasa puas dengan hasil kerja Abah yang sudah bekerja memeras keringat. Meski harus bersusah payah dalam membuat pegangan dan sarung golok atau pisau, Abah Suryatman tidak pernah mematok harga. Paling dijual ke tetangga, ya paling kalau dijual itu nggak begitu matok harga ya, di berapa aja, seikhlasnya aja. Yang terpenting bagi Abah, hasil keringatnya itu bisa digunakan untuk membeli beras agar istri dan anak-anaknya bisa makan hari itu. Kalau dicukupin bisa cukup, sekitar paling penghasilan sekitar 50.000. Golok sama mata lembu itu. Kita jalani aja, kita disyukurin aja, begitu. Saya dinikmati, insya Allah saya cukup. Salam. Ya, dokter terus perantas jaradi. Saya mau lihat-lihat dulu ya ininya. Oh. Nah ini berapa satu harganya? Ya, seikhlasnya aja. Lihat dulu yang satu lagi ya. Boleh. Jadi harganya seikhlasnya aja. Ya. Saya bayar 50 aja ya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Bagus sekali sama itunya goloknya tajam-tajam gitu. Kayunya bagus, dari bahannya jambu batu itu kualitasnya bagus. Enggak buat saya aja, buat kebutuhan gitu. Kalau butuh golok kan kalau dijual lagi ya harus beli lagi Pak. Potong ikan, potong daging dan lain-lainnya gitu. Tidak hanya menghidupi istri dan anak-anaknya, Abah Suryatman juga merawat salah satu cucu yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dengan kondisi perekonomian yang pas-pasan, tak jarang Abah belum bisa memenuhi kebutuhan sekolah cucunya seperti membelikan alat tulis. Walau tidak semua kebutuhan keluarga bisa tercukupi, tapi Abah Suryatman dan Karti senantiasa berikhtiar. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis, artinya, sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Dan siapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarga, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Dengan memanfaatkan hasil alam baik di lautan maupun di daratan, Maukah dan Abah Suryatman mampu menghidupi keluarga mereka. Di mata manusia mungkin terlihat pas-pasan dan sederhana. Namun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah hidup yang melimpah dengan keberkahan. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.